Halo, selamat datang kembali di channel Mathicaholic. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan membahas satu motor yang cukup mengejutkan karena datang dari brand yang mungkin belum banyak dikenal di kalangan anak muda Indonesia, tapi perlahan-lahan mulai mencuri perhatian. Motor ini adalah CF Moto Aura 150, sebuah skuter modern yang siap menjadi pesaing serius di kelas 150 cc, dan kalau kita lihat secara detail, banyak banget hal menarik yang bisa bikin motor ini jadi pilihan alternatif selain Yamaha Grand Villano, Honda Stilo, ataupun Vespa. Jadi mari kita kulik habis-habisan semua detailnya, dari first impression, bodyworks, fitur-fitur, suspensi, roda, pengereman, dimensi, tinggi jok, test ride, pilihan warna, harga, sampai kalau dikonversi ke rupiah kira-kira berapa duit yang harus kita rogoh dari kantong. Namun sebelum video ini dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya guys. First impression dulu, dari awal lihat motor ini, aura sporty sekaligus elegan langsung kerasa. Desainnya nggak lebay, malah terkesan simple tapi berkelas. Aura 150 punya bodi agak gambot, lampu LED full di depan belakang, DRL yang cakep. Kalau sekilas orang awam lihat di jalan, bisa aja dikira motor keluaran Jepang, padahal aslinya ini produk CF Moto dari Tiongkok. Nah, CF Moto sendiri bukan pemain baru di dunia otomotif. Mereka punya reputasi lumayan oke di motor besar dan ATV. Jadi jangan salah sangka kalau skuter kecilnya pun dibikin dengan cukup niat. Masuk ke bodyworks, bentuk bodinya benar-benar meyakinkan. Bagian depannya punya tarikan garis agresif, tapi masih ramah dipandang. Bagian samping agak bulky, tapi justru itu yang bikin tampilan motor ini terlihat premium, cocok buat harian, tapi juga nggak malu-maluin buat dipakai nongkrong. Di bagian belakang, stop lamp LED dengan desain tajam memberikan kesan modern. Bagasi bawah jok juga cukup luas, bisa muat helm half-face dan beberapa barang tambahan kayak jas hujan atau tas kecil. Jadi secara tampilan, motor ini bisa banget bersaing dengan rival Jepang. Lanjut ke fitur-fitur, nah ini yang menarik, Aura 150 sudah dilengkapi dengan panel instrumen full digital Smart TFT berukuran 6,2 inci. Yang tampilannya jelas, informatif, dan modern. Ada informasi speedometer, odometer, indikator bensin, jam, bahkan trip meter. Selain itu, motor ini sudah pakai Smart Key System alias keyless yang bisa cara pengoperasiannya bisa dengan 4 Smart Unlock, yaitu bisa nyalain motor dengan Bluetooth dan app, NFC, dan screen password. Jadi nggak perlu colok-colok kunci lagi, cukup tekan tombol start.
langsung jalan. Nggak cuman itu, soket USB Type A dan Type C charging juga tersedia buat ngecas HP di perjalanan. Jadi anak muda yang nggak bisa lepas dari gadget pasti suka banget sama fitur ini. Dan satu lagi, lampu-lampu LED-nya bener-bener terang, bikin riding malam lebih aman. Kalau bicara soal suspensi, Aura 150 sudah menggunakan teleskopik di depan dan dual shock absorber di belakang. Suspensinya cukup empuk buat jalanan rata, tapi masih kerasa agak keras kalau ketemu jalan berlubang atau polisi tidur. Tapi overall, kenyamanannya masih di atas rata-rata untuk kelas skuter 150 cc. Dipakai buat harian atau jarak agak jauh masih oke banget. Sekarang kita bahas roda depan dan belakang. Aura 150 pakai velg 12 inci, baik depan maupun belakang, dibalut ban tubeless yang cukup lebar. Jadi kesannya lebih stabil dan nggak gampang selip. Ukuran ban depannya 100/80 dan belakang 120/70, standar banget untuk kelas ini, tapi sudah cukup bikin riding lebih mantap. Kalau dipakai belok, handling terasa ringan dan gampang dikendalikan. Sistem pengeremannya juga sudah kekinian. Di bagian depan pakai cakram berdiameter 220 mm yang dijepit dengan kaliper 2 piston, dan bagian belakang juga sudah memakai cakram yang berukuran 190 mm yang diapit dengan kaliper 1 piston. Dan ini jadi nilai plus karena di kelas 150 cc sudah ada motor yang dilengkapi ABS dual channel dan bahkan dilengkapi pula dengan TCS alias Traction Control System. Masuk ke dimensi, motor ini punya panjang 1901 mm, lebar 735 mm, dan tinggi 1121 mm. Wheelbase-nya 1350 mm, bikin motor ini cukup stabil, tapi masih gesit dipakai di perkotaan. Beratnya sekitar 132 kg, jadi nggak terlalu berat buat dikendalikan. Untuk tinggi jok, Aura 150 punya ketinggian sekitar 770 mm yang masih ramah buat rider dengan tinggi badan 165 cm ke atas. Joknya juga lebar dan empuk, cocok buat perjalanan jauh, dan penumpang di belakang juga masih dapat posisi duduk yang nyaman. Jadi, soal ergonomi, motor ini layak banget buat dipakai sehari-hari. Tangki bensin kapasitas 8 liter, lumayan besar untuk motor harian, jadi nggak perlu sering-sering mampir ke SPBU. Bagaimana soal performa mesin? Nah ini penting, Aura 150 menggendong mesin 149,5 cm3, 1 silinder 4 tak berpendingin cairan. Mesin ini menghasilkan tenaga sekitar 14,5 horsepower pada putaran 8.500 rpm dan torsi 14,3 Nm di putaran 6.500 rpm. Angka ini sebenarnya cukup standar untuk kelas 150 cc, tapi karena bobot motor juga nggak terlalu berat, akselerasinya terasa responsif. Dipakai buat stop and go di jalanan kota oke banget, buat cruising di jalan luar kota juga masih nyaman, walaupun kalau digeber di atas 100 km per jam mesinnya mulai terasa ngos-ngosan. Review test ride singkat, motor ini punya handling yang ringan, setang mudah dikendalikan, suspensi cukup nyaman, dan tenaga mesinnya cukup mumpuni. Kalau dipakai buat harian, bener-bener nggak bikin capek. Posisi kaki juga lega karena ada dek rata, bisa taruh barang kecil atau sekadar selonjor kaki kalau lagi riding santai.
Jadi bisa dibilang Aura 150 ini punya paket lengkap buat kebutuhan anak muda perkotaan. Pilihan warna yang ditawarkan juga menarik. Aura 150 hadir dengan beberapa varian warna elegan seperti Ivory White, Velocity Grey, Royal Blue, dan Vintage White. Warna-warna ini bikin motor ini makin berkelas, tinggal pilih sesuai selera. Nah, sekarang soal harga. Di pasar Tiongkok, CF Moto Aura 150 ini dijual dengan kisaran harga 11.800 yuan. Kalau dikonversi ke rupiah, kira-kira sekitar 25 juta. Artinya, motor ini bisa jadi alternatif menarik buat yang pengen skuter 150 cc dengan fitur premium, desain elegan, tapi harga lebih terjangkau dibanding kompetitor Jepang. Sayangnya, di Indonesia motor ini belum masuk resmi, jadi kalaupun ada, kemungkinan lewat importir umum dan harganya bisa lebih mahal. Kalau dibandingkan dengan rivalnya, Aura 150 punya value for money yang cukup tinggi. Fiturnya lengkap, desain oke, performa cukup mumpuni, dan harganya lebih bersahabat. Kekurangannya ya mungkin di jaringan servis dan spare part yang masih terbatas kalau di Indonesia. Tapi kalau CF Moto serius masuk ke pasar sini, Aura 150 bisa banget jadi ancaman buat Yamaha dan Honda. Akhirnya di penghujung video bahasan kali ini. Dari semua hal yang kita bahas, bisa disimpulkan kalau CF Moto Aura 150 ini adalah paket skuter modern dengan desain elegan, fitur cukup lengkap, performa oke, dan harga yang kompetitif. Cocok buat kamu yang pengen tampil beda tapi tetap bergaya. Ingat, pilihan motor itu bukan hanya soal merek besar, tapi soal kenyamanan, kebutuhan, dan selera masing-masing. Seperti pepatah, jangan takut menempuh jalan berbeda kalau itu bisa membawa kamu ke tujuan yang lebih baik. Saya pamit undur diri. Wassalam.